Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce. My name is Siti Saraya Saleha and my friend Husnul Hatimah. Hello, I am Husna. We are from Group 9. We would like to show our presentation about children who have gifts and talents. Definition of gifted intelligent child. Amerika Serikat, Sidney P. Marland. Gifted and talented children are those identified by personally qualified persons who by virtue of outstanding ability are capable of high performance. These are children who require differentiated educational program and service beyond those normally provided by the regular school program in order to raise the contribution to self and society. Jadi menurut P. Marland, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh orang-orang yang berkualitas profesional sebagai anak yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka menghendaki program pendidikan yang sesuai atau layanan yang melebihi sebagaimana yang diberikan secara normal oleh program reguler, sehingga dapat merealisasikan kontribusi secara bermakna bagi diri dan masyarakat. Next, a gifted child is a child of great intelligence, ability, and has such talents as art, music, language, sport, and other abilities. Jadi, anak berbakat adalah anak yang memiliki kemampuan intelijensi yang tinggi dan mempunyai talenta atau bakat tertentu seperti memiliki kreativitas yang tinggi, kemampuan seni, musik, bahasa, olahraga, dan kemampuan-kemampuan yang lainnya. So, anak-anak yang perkembangannya lebih cepat dari awal perkembangan merupakan anak yang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi yang disebut dengan anak berbakat. Next, characteristic of gifted intelligent children. The first one has a language. Menurut Alfred Bittner bersama T.H. Simon, mereka mengembangkan tes kecerdasan, yang mana anak yang belajar paling cepat, anak yang dapat memahami konsep, serta dapat memecahkan masalah itu yang disebabkan oleh kecerdasan tinggi si anak itu. Lalu, Gross menggambarkan ada satu anak yang sangat cerdas yang belum mulai berbicara. Dia melompat dengan cepat dari satu kata ke kalimat yang sempurna, seperti Tata bisa langsung mengucapkan kakak dengan sedikit kesalahan pengucapan. Pemikiran anak yang cerdas cenderung cepat dan logis karena keingintahuan mereka, hasrat untuk belajar, pemahaman akan hubungan sebab akibat, pemikiran mendalam, kemampuan memecahkan masalah, dan keuletan. Nah, biasanya anak-anak kecerdasan bahasa itu di usia di bawah 4 tahun. Anak itu mulai tertarik pada buku, terus juga berbicara seperti orang dewasa, lalu juga mudah mengenali simbol berupa kata-kata seperti simbol-simbol hewan, kayak gitu, seperti kijang, kucing, dan lain-lain. Itu disebabkan oleh kecerdasan si anak itu. The second one, art and music. Lalu yang kedua ada seni dan musik, kecerdasan tinggi dalam bidang seni dan musik. Ketika di usia 1 atau 2 tahun, biasanya 70% anak itu sudah bisa bermain alat musik seperti biola dan alat musik yang lainnya. Seorang anak yang mempunyai karakteristik seni dan musik bisa secara naluriah memahami struktur musik seperti harmoninya dan ritmenya. Anak juga mampu membedakan karakteristik ekspresif seperti nada, bahasa, dan keras lemahnya suara. 3. Motivation and perseverance. Lalu yang ketiga ada motivasi dan keuletan. Suatu karakteristik di kalangan anak
berbakat adalah perfeksionisme. Apa sih perfeksionisme itu? Perfeksionisme itu seseorang yang mempunyai keyakinan tinggi untuk menjadi sempurna, untuk mencapai kondisi terbaik pada aspek fisik ataupun materi. Perfeksionisme pada anak-anak berbakat adalah sebuah karakteristik kepribadian yang sangat positif, yang menjadi pendorong serta sumber energi untuk mencapai hasil yang baik. 4. Confidence, self-sufficiency, and internal control. Lalu yang keempat ada keyakinan diri, kemandirian, dan kontrol internal. Karakteristik ini, anak-anak itu menyadari bahwa kerja kerasnya mereka itu menyebabkan keberhasilan, dan yang terpenting itu anak-anak yang melakukan kesalahan atau kegagalan itu tidak membuatnya menyerah, tapi malah menggunakan kesalahan dan kegagalannya itu untuk membangun. 5. Imagination. Yang kelima ada imajinasi. Anak berbakat itu mempunyai karakteristik imajinasional, yang artinya mereka itu mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, anak berbakat itu membiarkan imajinasinya mereka berkembang agar mereka dapat terlibat dalam fantasi visual yang kuat dan impian-impiannya. 6. Heredity and environment. Yang keenam ada keturunan dan lingkungan. Menurut Francis Galton dalam penelitiannya yang lalu tentang orang-orang Inggris yang berbakat, dia mengatakan bahwa kemampuan luar biasa itu berasal dari keturunan, yaitu dari keluarga yang berasal dari genetika. Nah, sejak itu ada keyakinan bahwa keturunan itu merupakan peran utama dalam menghasilkan kemampuan intelektual. 7. Family. Yang ketujuh itu ada keluarga. Nah, anak berbakat itu dapat tumbuh karena faktor keturunan, tetapi distimulus dan dikembangkan oleh lingkungan sekitarnya. Yang sangat berpengaruh adalah keluarga, karena keluarga adalah orang-orang yang lebih dekat dan juga lebih jelas bahwa keluarga itu yang berperan utama dalam mengembangkan karakteristik anak berbakat. 8. Gender. Yang ke-8 ada gender. Menurut Strandari dan Smith 2006, mereka menganalisis sampel yang representatif dari 3.020.000 anak berusia 11 dan 12 tahun di Inggris. Mereka menemukan perbedaan gender dari anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, untuk anak perempuan yang berbakat, dia akan lebih feminim, berarti sederhana, mengasuh, dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan juga dapat bertentangan dengan harapan mereka tentang faktor-faktor yang independensi, pengambilan risiko, dan juga pengambilan potensi, ketegasan, dan tingkah daya saing tertentu. And the last has a 9 social and emotional development. Yang ke-9 ada perkembangan sosial dan emosional. Anak yang berbakat, mereka akan memiliki kemampuan berteman dan beradaptasi dengan baik. Tetapi orang-orang yang memiliki keberbakatan ini mungkin menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kekhasan mereka, yaitu perfeksionisme. Perfeksionisme itu merupakan karakteristik yang tampak menjadi bagian dari kehidupan anak yang berbakat. Nah, perfeksionisme ini merupakan gabungan dari pemikiran dan perilaku yang terkait dengan standar tinggi atau harapan tinggi untuk bekerja seseorang. Kenapa? Itu merupakan tantangan, Kak. Terkadang orang-orang yang di sekitar itu pengennya yang udah jadi aja gitu. Jadi anak-anak berbakat kan pengennya yang perfeksionis. Kadang itu merupakan masalah dari sosialnya seperti itu. Identification of gifted intelligent children. The first learning achievement test. The mean is tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar ini dilakukan dan disusun strateginya oleh guru. Tes ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dalam suatu pelajaran. Dari hasil tes tersebut, guru akan mengetahui siapa siswa yang unggul dalam tes tersebut. Siswa yang memiliki nilai yang unggul dan di atas rata-rata, dialah yang berhak untuk mengikuti program kecepatan dalam pendidikan ataupun pendidikan anak berbakat. The second is intelligence test atau tes kecerdasan. Tes kecerdasan ini ada dua macam, yaitu tes individual dan tes kelompok. Tes intelijensi individual seperti WISC
Wechsler Intelligence Scale of Children, yang terdiri dari 10 subtes dan tes Stanford-Binet. Adapun tes intelijensi kelompok seperti APM Advanced Progressive Matrix dari Raven dan Tiki Intelligence Collective Indonesia. The third is creativity test. The main is tes kreativitas. Tes kreativitas ini bisa dilakukan dengan verbal ataupun figural untuk mengetahui kemampuan berpikir siswa. Tokoh terkemuka dalam bidang pengukuran tes kreativitas adalah J.P. Guilford dan P. Torrance. Tes kreativitas Guilford ini dikenal dengan tes kemampuan berpikir divergen, dan tes kreativitas yang dilakukan oleh Torrance adalah test of creative thinking. The fourth is observation. The main is mengamati aktivitas siswa sehari-hari, baik akademik maupun non-akademik. Observasi ini bisa dilakukan oleh guru, orang tua, maupun teman sekelasnya. The fifth is self-inventory. The main is instrumen yang diberikan pada siswa agar dapat menilai dirinya sendiri, seperti terkait dengan aspek konsep diri, ambisi, dan inspirasinya. The sixth is consultation with parents. The main is konsultasi dengan orang tua. Aspek-aspek yang dapat ditanyakan kepada orang tua antara lain kemampuan si anak, gaya belajar anak, dan minat anak. And the last is nomination by teacher. The main is nominasi oleh guru. Identifikasi melalui nominasi oleh guru sendiri terhadap karakteristik perilaku siswa di kelas. Karakteristik siswa tersebut di antara lain adalah menunjukkan rasa ingin tahu terhadap berbagai hal, memiliki perbendaharaan kata yang kaya dan dapat menggunakan struktur kalimat yang kompleks, memiliki daya ingat yang kuat, memiliki imajinasi yang orisinal, senang mengamati segala sesuatu dan menunjukkan talentanya dalam bidang seni, musik, ataupun aspek yang lain. Stimulation Development Children's Giftedness. The first, creating an environment that stimulates children in curiosity by introduction it to various things or activities. The second, involving children in brainstorming activities or sharing ideas. The third, provide opportunities to explore and give freedom to children to explore. The fourth, bring up internal motivation. And the last, develop flexible ways of thinking. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang merangsang anak dalam rasa ingin tahu dengan mengenalkan pada berbagai hal. Misalnya dengan melakukan praktik sederhana, membuat kreasi, atau mengunjungi tempat-tempat sejarah seperti museum. Yang kedua, melibatkan anak dalam kegiatan brainstorming atau berbagi ide, dengan meminta anak untuk mengeluarkan ide dalam kelompoknya, atau ketika diskusi dalam kelompok. Dan demikian membahas ide-ide yang telah dikeluarkan oleh anak-anak. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk bereksplorasi dan memberikan kebebasan pada anak untuk bereksplorasi, seperti menemukan hal-hal yang baru. Kemudian yang keempat, memunculkan motivasi internal dengan menghargai setiap ide ataupun karya yang dihasilkan oleh anak, dan memberi kritikan yang membangun kepada anak, serta menghindari memberi kritik yang dapat mengecewakan anak. Dan yang terakhir, mengembangkan cara berpikir fleksibel, yaitu dengan melatih anak untuk menelaah berbagai sudut pandang dalam menghadapi persoalan. Pendidik bisa mengundang ahli dalam bidang tertentu untuk berbagi pengalaman dan mengembangkan keberbakatan anak. Educational Service Program for Gifted Intelligent Children. There are several learning programs for gifted intelligent children. The first is RTI model. Model RTI merupakan model yang disesuaikan untuk anak-anak yang berbakat, seperti anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, dengan tujuan
menguasai sistem konseptual pada tingkat kemampuan dan berbagai kelebihan anak berbakat, mengembangkan keterampilan dan strategi yang memungkinkan menjadi lebih kreatif dan mandiri, serta mengembangkan kesenangan dan mengembangkan dalam proses pembelajaran bersama teman-temannya. The second is school and value. The mean is sekolah dan nilai. Pendidikan di Amerika, setiap pendidik mengatakan bahwa setiap anak, apapun latar belakangnya, kecacatan atau asal etnis, mendapatkan peluang yang adil dan setara kebebasannya dalam layanan pendidikan yang berkualitas. The third is grouping on special classes. The mean is mengelompokkan pada kelas khusus. Peserta didik yang memiliki keberbakatan dimasukkan dalam kelas khusus bersama para peserta didik yang memiliki tingkat kemampuan yang setara. Dengan begitu, setiap peserta didik akan merasa tertantang dalam kelas tersebut, sehingga mereka akan memperlihatkan kemampuan mereka masing-masing. Dalam metode kelas khusus ini, jumlah peserta didiknya terbatas. Desain kelas khusus juga berbeda dengan kelas biasa, mulai dari model pembelajaran, kurikulum, sistem evaluasi, dan pemberian tugas, semuanya harus didesain ulang. The fourth is acceleration program. The mean is program akselerasi. Program akselerasi adalah memindahkan kelas peserta didik secepat mungkin sesuai dengan kemampuan belajar dan kemampuan yang dimiliki individu belajar. Sebelum dilakukannya proses pemindahan, tentunya diadakan tes akademik terlebih dahulu sehingga peserta didik yang dapat ditempatkan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Okay, that's all from us. Thank you very much for your attention, and the last we say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.